Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Serandi Al-Bukhari dengan ujung NIM 056. Di sini saya adalah praktikan dari Praktikum Dasar-Dasar Penginderaan Jauh. Di sini saya akan melanjutkan dari laporan sebelumnya, itu yang dimana laporannya adalah laporan klasifikasi tidak terbimbing dan klasifikasi terbimbing. Nah, untuk klasifikasi tidak terbimbing sudah saya buat di video sebelumnya. Selanjutnya saya akan membuat video klasifikasi terbimbing. Nah, untuk langkah-langkahnya itu dari add data sampai sampai extension itu sudah hampir sama. Jadi kita ulangi saja. Kita add data. Maaf, agak mouse-nya agak ini ya. Kita silang terlebih dahulu. Add data. Ya. Tunggu saja. Nah, kita bahas sedikit tentang klasifikasi terbimbing. Oke. Untuk klasifikasi terbimbing ini, menurut jurnal yang saya baca sendiri itu lebih banyak digunakan untuk penelitian daripada klasifikasi tidak terbimbing. Karena kita masukkan band dulu, band 1 sampai band 7. Nah, karena apa ya? Karena untuk vegetasi daerah-daerah yang kita klasifikasikan atau kelas-kelas yang kita buat itu kita buat sendiri, berbeda dari klasifikasi tidak terbimbing. Nah, kita lanjut. Kita composite dan kalau agak ngelag ya, atau kita skip yang tidak usah. Kita buat composite band terlebih dahulu data citra kita. Nah, jika sudah begini kita drag aja. Kalau sudah ya, oke, untuk di sininya itu kita buat buat di luar ya, boleh. Cluster klasifikasi terbimbing kita buat composite klasifikasi KT CBKT BN, boleh CBKT aja. Oke. Nah, kita di sini kita skip aja karena untuk saya agak lama memprosesnya. Kita pause dulu. Setelah composite selesai, kita ubah dulu band-nya ke natural color dengan RGB-nya itu red, green, blue-nya 4. Maaf ya, agak kentang memang tekannya. 3, 2. Nah, setelah itu kita ke project raster. Saya berjuang. Kita tetap manajemen. Oke. Kayaknya agak berapa lama menit nih.
Kita hidup di dunia yang penuh tanda tanya. Untuk project rasternya belum buka. Untuk project rasternya itu kita ini hasil composite band. Oke, selanjutnya ini ke kita PR kasih terbimbing. Ini kasih terbimbing. Buat koordinat sistem kita pakai yang tadi 53S ya, UTM Indonesia, karena pembagian UTM di daerah CBBN ini dia numpur itu di 53S. Oke, nggak pakai. Nah, ini agak lama jadi kita skip terlebih dahulu. Oke, setelah project raster selesai, kita ubah bandnya dulu jadi natural color 32. Nah, setelah itu kita add terlebih dahulu ya numpor atau PLSAP administrasi sama seperti tadi. Nah, setelah itu kita ke klik. Oke, kita klik data manajemen. Nah, itu kali ya. Oke, nah untuk ini kita input raster, kita ke project kita masukin ke project raster. Untuk output extensionnya ini kita PLSAP ya. Use, ini kita checklist, use input creator for clipping geometry. Setelah itu kita simpan ya, klik klasifikasi terbimbing. Setelah itu kita okein aja. Kita tunggu. Untuk pembahasan klasifikasi terbimbing itu sendiri tadi kelupaan, jadi saya jelaskan secara singkat saja. Untuk klasifikasi terbimbing itu sendiri bisa diartikan lah sebagai proses klasifikasi dengan pemilihan kategori informasi yang diinginkan dengan memilih training area. Training area ini sendiri yang ada pada data citra kita. Nah, untuk tiap kategori penutupan lahan yang mewakili sebagai kunci interpretasinya. Nah, itu secara singkat klasifikasi terbimbing yang saya baca di modul. Oke, klipnya belum selesai, mungkin kita skip lagi. Untuk hasil klipnya sudah selesai, kita unchecklist seluruh data yang sudah kita masukkan. Sudah ya, ini juga. Nah, bandnya kita ganti 4, 3, 2. Nah, oke. Setelah itu kita ke extension. Untuk extension sendiri, untuk klasifikasi terbimbing itu yang di checklist hanya 2. Sebentar, saya sedikit lupa yang di checklist ini spasial sama skematik ya. Saya skip dulu. Oke, baik, di sini agak sedikit keliru. Jadi untuk
sebelum langkah yang di sini, kita ke search lagi. Itu kita ke create fun sampling kalau aneh fun sample. Nah, ini untuk untuk input raster itu kita klik untuk output raster kita sesuaiin aja CPSR KT. Untuk unchromatic klik lagi ya. Nah, setelah itu kita okein aja. Sudah selesai. Untuk ini untuk RGB nya kita ulang lagi ke natural color. Nah, untuk customize nya baru ke extensionnya itu baru kita pastiin seperti yang tadi. Nah, kita zoom seperti ini aja. Nah, untuk classification-nya itu kita aktifin image analysis. Sudah aktif. Sebentar. Kita skip terlebih dahulu. Nah, setelah ini langkahnya kita melakukan klasifikasi sesuai yang ada di sini. Kita buat 8 kelas setidaknya untuk pemukiman dan lain-lain. Ini contoh pertama, kita poligon. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa saya skip saja karena durasinya sudah terlalu lama. Bentar. Baik, sudah saya dapatkan 18. Nah, setelah itu kita create signature aja. Kita bebas menyimpannya di mana. Kalau di sini saya menyimpan di sini. Set. Kita nunggu setnya. Nah, setelah itu kita ke interactive supervisor classification. Tunggu. Jika udah terbentuk. Nah, ini untuk klasifikasi terbimbingnya. Nih. Mungkin sudah sekian saja dari video klasifikasi terbimbing saya. Kesimpulannya, untuk klasifikasi terbimbing ini kita bisa memasukkan kelas sesuai dengan apa yang kita mau atau yang sudah kita buat. Untuk klasifikasi terbimbing sendiri juga lebih banyak digunakan untuk daerah kajian tutupan lahan seperti mangrove dan lain-lain. Nah, untuk klasifikasi terbimbing juga banyak digunakan daripada klasifikasi tidak terbimbing. Nah, untuk saran saya sama seperti klasifikasi tidak terbimbing, mungkin untuk materi klasifikasi tak terbimbing ini juga pemateri juga bisa lebih sabar dan lebih lengkap lagi karena langkah-langkahnya di sini kan banyak. Jadi saya sarankan jadi untuk tenaga pengajar dan materinya sendiri itu lebih bersabar karena langkah-langkahnya banyak kan.
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk laporan video klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.